Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadratil Mukarramin, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Az-Zahra, pengurus Yayasan Mahabbah, Bapak Ibu, jemaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah karuniakan kepada kita aneka ragam kemuliaan dunia akhirat, kenikmatan dunia. Man asbaha minkum, kata Nabi, siapa yang pagi hari di antara kalian aminan fi sirbihi, badannya, dirinya aman, tidak kena runtuhan bangunan, tidak terkena musibah, tidak kena rudal nyasar gitu. Aman lah, bangun-bangun itu sehat. Mu'afan fi jasadihi, dirinya aman, badannya sehat, masih bisa nafas, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tanpa alat-alat kesehatan yang nempel di badan kita. Paru-paru masih normal, jantung masih normal semua, Bapak semua. Alhamdulillah. Mu'afan fi jasadihi indahu qut fi yaumihi, ada yang dimakan hari itu. Saya yakin ini adalah, kalau buat hari ini mah semuanya ada. Alhamdulillah. Faka'annama haizat lahu dunya, kata Nabi. Dia seperti memiliki kemuliaan dunia. Kayaknya itu kenikmatan dunia sudah dia punya semua. Dirinya aman, badannya sehat, ada yang dimakan hari itu. Itu sudah cukup. Kenapa enggak nunggu sebulan? Sebulan kelamaan. Belum tentu umur kita sampai sebulan. Tadi malam saya ada muhasabah di sektor 2. Itu pas hari berapa ini puasanya? 25. Kabar tetangga masjid meninggal. Jadi nggak ada jaminan besok masih hidup. Tahu-tahu wafat. Begitu cepat kehidupan itu. Qad aflaha, hadis riwayat Imam Tirmidzi, sungguh beruntung man aslama, dia ditakdir muslim, hidup dalam keadaan Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa rizquhu kafafan, rezekinya cukup. Tadi ada stok hari ini berarti cukup. Rizquhu kafafan wa qana'ahu Allah bima atahu, lalu dia dikasih sifat qanaah, ridho bima kusima, nerima, rela dengan pembagian Allah. Maka qad aflaha, kata Nabi, sungguh dia beruntung. Semoga kita semuanya tergolong hamba-hamba yang beruntung, umat Nabi Muhammad yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau akhir-akhir Ramadan begini, bapak-bapak, ibu-ibu, senang atau sedih? Sedih. Sebagian senang. Mau lebaran, baju baru. Senang, THR udah turun. Yang punya THR. Sedih, mau ditinggalkan. Yang paling sedih Ustadz, nanti jadwalnya pada berhenti semua. Libur, kita pulang kampung. Mudah-mudahan ketemu keluarga di kampung. Selamat balik dengan selamat. Mau ke Blitar, mau ke Tulungagung, mau ke Solo, kemana lah gitu. Mudah-mudahan semuanya selamat. Amin ya rabbal alamin.
ada ayat-ayat puasa dari rentetan ayat puasa yang di situ sepertinya nggak ada hubungannya sama puasa. Kalau ayat yang pertama yang 183 jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan agar kalian memperoleh predikat takwa. Seringkali diungkap bahwa tujuan puasa untuk memperoleh predikat takwa. Bila kita ayat-ayat berikutnya kita bahas itu ternyata ya itu masih tujuan yang awal. Nanti ada lagi walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kamu mengagungkan Allah, membesarkan Allah atas hidayah yang Allah curahkan kepadamu, hidayah iman, hidayah Islam, hidayah sholat, hidayah siam, hidayah tilawah, aneka ragam hidayah kebaikan itu supaya kamu mengagungkan Allah. Ini kan kita terasa atau tidak, sadar atau tidak, semenjak subuh ketemu maghrib kita ini merasa diawasi oleh Allah, mengagungkan Allah dalam kehidupan kita. Ada makanan, ada minuman, udah kayak nggak minat gitu loh. Kenapa? Kita tahu itu hukumnya haram dimakan bagi orang yang berpuasa. Allah ngawasin kita, kita nggak mau menyentuh itu dekat. Maka dalam Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjelaskan bahwa dalam diri ini ada yang namanya Ruhul Qudsi, ruh yang suci, ditiupkan ketika Adam dicipta, fa idza sawaitu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika sudah kusempurnakan ciptaan ini, Adam tadinya tanah, ketika sudah kutiupkan maka malaikat pun bersujud. Nah, kita pun ditiupkan dulu ketika 4 bulan dalam kandungan. Summa nufikha fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh, ditulis rezekinya, ajalnya, senang bahagianya, sudah ditulis di situ. Ruh ini, roh qudsi, roh yang suci. Roh nggak ada yang jelek aslinya. Roh itu semuanya suci, Ruhul Qudsi, tiupan dari Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Cuman berjalannya waktu bisa ilhamkan yang fujur dan yang takwa. Nah, di sana kemudian menjadi jiwa-jiwa yang kadang-kadang ngikutin fujur, ada juga yang ngikutin takwa. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya termasuk yang mengikuti ilham ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Dari subuh, sebelumnya kita sahur, bangun malam, qiyamul lail. Ini kalau 10 hari terakhir ini banyak yang malam-malamnya melek, tirakat. Tirakat itu artinya meninggalkan. Tirakat, taroka, meninggalkan tempat tidur, meninggalkan tidur nyenyak malam hari, pada muhasabah, qiyamul lail. Di sini ada qiyamul lail juga. Ada. Di situ harus dijaga. Udah qiyamul lail, sahur, subuhnya jamaah. Karena ada itu qiyamul lail, sahur, subuhnya tidur. Semalam suntuk itu dibanding subuh jamaah lebih utama subuh berjamaah. Malamnya qiyamul lail, muhasabah, subuhnya lelap. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Itu namanya golek uceng kelangan delek. Cari jarum kelangan kampak, itu namanya. Taklim penting juga ini. Dengan alasan qiyamul lail, taklimnya ditinggal. Kenapa? Taklim lebih utama daripada qiyamul lail. Kata Imam Syafi'i, tidak ada yang lebih utama daripada menuntut ilmu setelah menunaikan yang wajib.
Yang wajib sudah sholat subuh berjamaah. Lalu kita menuntut ilmu, ada sholat sunnah, ada yang lainnya. Yang paling utama thalabul ilmi. Dia lebih baik daripada mengunjungi 1000 jenazah, menjenguk 1000 orang sakit. Lebih utama dari itu semua. Kenapa? Dia sebagai imamul amal. Yang namanya al ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Wal amal tabi'u. Amal itu ngikut. Dan ilmu yang paling utama adalah ma'rifatullah, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitukabbirullah, supaya kamu mengagungkan Allah dengan ibadah, salat, puasa, zakat, haji. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, atas hidayah yang Allah curahkan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Sebutkan di sini bahwa maknanya la'allakum tashkurun ila hadhihi ta'ah, la'allakum tashkurun ala rukhsah, supaya kamu syukur, di mana dalam ibadah ini ada rukhsah, keringanan. Yang dalam perjalanan boleh enggak puasa, yang lagi sakit boleh diganti di hari yang lain, supaya kamu bersyukur atas rukhsah yang Allah curahkan kepada kalian. Lalu di ayat ini nih, berikutnya yang 186 kayak tidak ada hubungannya sama puasa, tapi justru ini intinya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'watan da'i, aku ijabah orang yang meminta, idza da'ani, apabila mintanya kepadaku. Fal yastajibu li, maka ikutilah perintahku. Wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan bimbingan. Kita urai satu-satu. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila meminta atau bertanya kepadamu hambaku anni, tentang diriku, an qurbi wa ba'di, apakah aku, kata Allah, jauh atau dekat. Ibadi, hambaku, kita harus paham dulu hamba Allah itu yang mana. Dalam surah Al-Furqan 62 itu menjelaskan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka itu kalau jalan rendah hati, tidak sombong, tidak takabur. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau ada orang jahil ngatain dia qalu salama, ngusilin dia qalu salama. Kalau lagi marah, lagi ada yang ngusil, lagi ada yang ngajak berantem, la taqdab tadkhulul jannah. Jangan marah, kamu dijamin masuk surga. Qul inni sha'im, katakan aku lagi puasa. Ini kalau banyak perkara yang bikin kita marah di bulan puasa, tahan. Kadang-kadang bukan orang-orang jauh yang bikin marah, orang-orang dekat. Mungkin anak kita, mungkin pasangan kita. Selama Ramadan ini ada nggak Pak perasaan yang ada yang bikin jengkel gitu? Ada nggak? Halo? Kadang-kadang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang kita udah dibangunin suruh sahur,
tidur lagi, suruh sahur tidur lagi. Nah, sampai 3 kali 4 kali. Kadang-kadang kita bikin kita marah. Nah, la takut, jangan marah. Dan habis puasanya juga disuruh ngerjain ini dan itu nggak mau, suruh nyapu nggak mau, ngelipat baju nggak mau, adanya mau tidur lagi, bangun lagi, yang sore. Mungkin dia ikut dalil naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang puasa itu ibadah, orang ibadah nggak boleh diganggu. Yaitu hadisnya palsu, tapi isinya ya ada benarnya. Daripada ngerumpi lebih baik tidur, ya kan? Daripada ngerumpi ngomong yang nggak jelas sana kemari, daripada main game lebih baik tidur dah, sepanjang hari main game. Maka itu penting. Sekarang ini main game bukan hanya anak-anak, kakek-kakek juga main game. Saya jarang melihat di mobil itu megang Quran. Saya pas naik busway itu sekian banyak itu yang megang Quran satu, yang lain game semua. Nggak muda, nggak tua. Beda dengan zaman dulu kan nggak pakai begitu. Sekarang mungkin online itu baik. Jadi banyak perkara yang kadang-kadang bikin kita marah. La takut, jangan marah. Saum itu imsak, nahan diri. Hamba-hamba ibadur rahman kalau melihat orang yang jahil, yang ngatin, qalu salama, mereka mengatakan salam, nggak mau balas. Kalau dia buruk kita balas buruk, apa bedanya? Dia duluan, kita belakangan, sama-sama buruk. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan mereka yang melewati malam-malamnya sujud berdiri, salat malam, sujada wa qiyama. Jadi yang sudah ikut salat malam insya Allah masuk di ibadur rahman, hamba Allah. Selain rendah hati, dia salat malam, mau melaksanakan salat malam. Terbagi dua kalau sekarang, salat malam awal tarawih, salat malam yang kedua yang akhir malam. Sama-sama salat malam itu, awal malam sama akhir malam. Sebagian sepanjang malam, awal tengahnya malam dia salat juga dia. Tengah malam jam 12 jam, pokoknya setiap wudu dia salat, ngantuk baca Quran, lalu tertidur, wudu lagi, ternyata bangun lagi. Nah, itu kenikmatan itu kalau udah bisa tidur di atas Quran, nah itu nikmat itu. Berarti waktunya dia memang udah bener digunakan, capeknya itu capek ibadah. Jadi ingat selama 15 tahun saya ngajar tahsin di Peruli itu, kalau waktunya ini kan memang waktu malam Jumat, ya habis Isya sudah ada taklim, jam 10 taklim, jam 1 malam tahajud di BSD. Subuhnya nyimak orang baca Quran. Orang nyimak itu lebih berat daripada baca sendiri. Dan nyimak kan lebih pas pekan kemarin itu saya tertidur lagi nyimak itu, tiba-tiba ada bidadari senyum, nyenyumin saya gitu. Saya langsung bangun, saya pengen lihat lebih lama gitu. Langsung bangun itu. Baru kali itu ada melihat bidadari senyum, masya Allah, cantik, mulus. Kalau mimpi kan nggak bisa dibikin-bikin, jarang loh. Langsung gini teman flirt gitu, langsung mimpi gitu. Langsung bangun. Kita kembali lagi. Jadi yabituna sujada wa qiyama, dia lalui malamnya itu sujud berdiri, salat malam, entah dengan tarawihnya. Kita nggak puas dengan itu, tambahkan qiyamul lailnya. Sebagian menambah kalau ada malam ganjil itu ada muhasabahnya, tambahin muhasabah. Penting, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Orang yang suka menghisab di dunia ini
nanti di akhirat ringan hisabnya, dimudahkan hisabnya. Kenapa? Dia sudah biasa menghisab dirinya sendiri. Ibadur Rahman, mereka yang qiyamul lail, yabituna rabbihim sujjadan wa qiyama, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaban jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Mereka yang berdoa mohon sama Allah, Rabbana asrif 'anna 'adzaban jahannam, artinya dia takut akan siksa api neraka jahannam. Ya Allah, hindarkan kami dari api neraka jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama, sesungguhnya azab jahannam itu benar-benar mengerikan. Ya Allah, hindarkan kami dari api neraka. Maka di antara yang dianjurkan memperbanyak minta di hari-hari Ramadan ini 4 perkara. Dengan perbanyak asyhadu an la ilaha illallah, lalu berbanyak istighfar, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon ridhamu. Kalau Allah udah ridho, enak itu semua. Surgamu, surga gampang lah diridhoin sama Allah. Dan aku berlindung dari kemurkaanmu dan api neraka. Mereka ibadur Rahman itu berlindung dari api neraka, minta dihindarkan dari api neraka. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, itu kalau infak tidak terlalu dermawan, tidak juga terlalu pelit, tidak terlalu membentangkan selapang-lapangnya, tidak juga terlalu menahan seketat-ketatnya. Kenapa? Itu semua lebay, berlebihan, itu nanti akan nggak baik hasilnya. La taj'al yadaka maglulatan ila unukika, jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Wala tabsutha kullal basti, jangan kau lapangkan, kau bentangkan selapang-lapangnya. Wa taquda maluman mahsura, kamu nanti akan menjadi orang-orang yang tercela dan menyesal. Terlalu pelit, tercela, medit amat sih, pelit amat sih, kita tuh nggak suka dibilangin medit, pelit. Orang pelit itu nggak suka sama orang pelit, apalagi orang dermawan. Jangan kebentangkan sebentang-bentangnya, jangan sampai habis-habisan buat berderma. Akhirnya anaknya minta ini minta itu, nggak bisa. Istrinya minta beliin baju baru lebaran, nggak bisa. Udah buat sedekah semua, nggak boleh begitu. Harus tunaikan juga kewajiban. Mereka itu qawama, antara itulah, tidak terlalu dermawan, tidak terlalu pelit. Ibadur Rahman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dan hambaku, hamba Allah, hamba Ar-Rahman tadi, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Dia menyembah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tidak berzina, tidak membunuh. Siapa yang melakukan 3 perkara tadi, syirik, zina, membunuh, yalqa asama, dia dosa besar. Yudha'af lahul adab, dia diancam dengan adab yang berlipat ganda. Yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Wa yahlud fihi muhana, dia kekal terhina. Wah, kalau begitu gimana yang sudah terlanjur? Al-Quran
kalau memberikan masalah itu selalu memberikan solusi. Kalau sudah terlanjur gimana? Illa man taba wa amana wa min amalan salihan fa ilaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali yang tobat. Orang yang syirik membunuh zina diancam dengan azab lipat ganda, kecuali kalau taubat. Illa man taba wa amana, dia beriman, wa amila salihan, diikuti dengan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat, maka orang yang demikian Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Zinanya diganti dengan menikah, membunuh orang, nyakitin orang diganti dengan memberikan manfaat, memasukkan kebahagiaan di hati orang yang beriman. Lalu zinanya diganti dengan berkeluarga yang halal, diikat dengan tali pernikahan. Yang demikian itu wa kana Allahu rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah ampuni kita semua, Allah sayangi kita semua. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Siapa yang bertaubat, dia beramal soleh, nah ini benar-benar mereka mantap. Kalau bisa kita mantap, benar-benar orang yang taubat, taubatnya taubat mantap, bukan taubat tomat. Kalau taubat tomat habis taubat umat. Ada. Habis makan sambal pedes, tobat besok melihat sambal kemecer lagi. Nggak mau ninggalin sholat, tobat. Giliran lagi dalam perjalanan ninggalin sholat, lagi puasa ninggalin sholat. Kadang-kadang orang belum mengerti bahwa sholat itu lebih utama daripada puasa. Menurut penelitian, orang kebanyakan ninggalin sholat daripada ninggalin puasa. Orang Islam yang ninggalin puasa 20% kurang lebih. Orang yang ninggalin sholat lebih banyak daripada itu. Kecuali Idul Fitri, Idul Adha. Nah orang itu juga aneh. Subuhnya wajib, Idul Fitrinya sunnah. Tapi banyakkan mentingin Idul Fitri dibanding mentingin yang subuh. Ya kadang-kadang butuhnya ilmu itu gitu. Pentingnya ilmu ya. Maksudnya Idul Fitri penting, tapi subuh tetap lebih penting. Siapa yang taubat, dia beramal saleh, itulah orang-orang yang benar-benar bertaubat. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ibadi hambaku, ibadur rahman, hambanya Allah yang maha pengasih, itu apabila dia melihat zur yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, marru kirama, dia lewat dengan mulia, tidak mau nimbrung, tidak mau ngikut di situ. Nah, sekarang keburukan itu nggak harus keluar rumah, kadang-kadang ya dalam genggaman kita, di kamar kita. Keburukan itu gampang, serba online, judi online, nah, banyak ini kasusnya, pinjol, sampai zina online. Mereka menawarkan diri itu bukan di lapak-lapak yang kecil, kadang-kadang ceramah, tapi bawahnya iklannya itu zina online. Kita nggak pengen lihat gambarnya, kok muncul sendiri. Itu marru kirama, maka dia lewat dengan mulia, jangan dihiraukan, jangan coba-coba gitu. Jangan dihiraukan, marru kirama, dia lewat dengan mulia, nggak usah ngubris yang kayak gitu. Marru kirama. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yahiru 'alaiha summa wa umyana.
Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat Quran dibacakan, si pagi hari ini dibacakan ayat Quran. Lam yahir alaihi summa wa umyana, dia tidak pura-pura tuli, tidak pura-pura buta terhadap Al-Quran. Nah, Rasulullah itu sedih melihat umat jauh dari Al-Quran. Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rob, ini umat ini kok jauh dari Al-Quran. Jadi Nabi itu sedih kalau kita jauh dari Al-Quran. Kita anak-anak kita dekatkan sama Al-Quran. Di tempat kami anak-anak itu sudah memimpin qiyamul lail. Jadi yang memimpin qiyamul lail anak-anak kita yang sudah menghafal 10 juz, 5 juz. Mereka tampil untuk memimpin qiyamul lail. Kita membimbing, penting untuk itu. Dekatkan dengan Al-Quran, ya mulai dari membacanya, tafsirnya, tadabburnya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ciri hambaku tadi, hamba Allah itu, mereka berdoa, ya Allah karuniakan pada kami pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami, jadikan kami menjadi imam bagi orang yang bertakwa, berusaha menjadikan keluarganya itu keluarga yang bisa menjadi teladan dalam keimanan, dalam ketakwaan. Mulai dari kita bangun malam, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, ya kita ajak aja. Yang membukakan pintu hati itu Allah. Kadang-kadang ajak anak-anak sekali, 2 kali, 3 kali. Sekarang ini kan paling berat musuhnya itu handphone. Halo, itu paling berat itu. Lalu bagaimana? Teruslah wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu sholat, sabarlah kamu dalam memerintah, dalam mengajak, harus sabar terus, nggak boleh berhenti. Nah, orang-orang yang model tadi ibadur rahman, hambanya Allah itu, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka mendapat balasan surga karena kesabaran mereka. Sabar puasa, sabar sholat, sabar didik anak, sabar ngaji. Ini kalau nggak sabar bubar. Apalagi kalau sudah subuh semalaman sudah qiyamul lail, muhasabah, ngantuk bawahnya. Yang dengerin lebih berat daripada yang ngomong. Halo, yang bicara kan, ini kan masih ada energi dari dalam. Kalau yang dengerin itu gitu. Dan nggak dosa kalau dengerin ceramah subuh, nyandar, ngantuk, nggak dosa, boleh, bahkan dapat pahala. Tapi kalau Jumatan nggak boleh, Jumatan nggak boleh nyandar begini, nggak boleh. Kalau kuliah subuh boleh, bahkan tidur pun juga boleh. Kuliah subuh begini, panjenengan tidur semua juga boleh. Nanti saya pulang. Boleh kalau kuliah subuh. Kalau Jumatan nggak boleh. Jadi panjenengan ada tiang nih, nyandar begini nggak boleh. Kalau itu Jumat, kalau kuliah subuh boleh. Mereka sabar dalam thalabul ilmi, dalam mendidik anak, dalam bekerja mencari yang halal. Kadang-kadang ini kemarin saya ini kayaknya capek nih katanya, nggak ada berhentinya kerjaan jadi DKM itu, habis ini, wah dari maulid, peringatan maulid, santunan, Ramadan, Idul Fitri, sebentar lagi Muharraman, capek ya. Saya bilang bagus tuh, capek ibadah, yang penting sehat kuat. Mau panjenengan diem aja gitu, duduk gitu, nggak gerak kemana-mana, nggak enak. Gerak itu al-harakah barokah, dengan gerak itu berkah.
Yang penting gerak dalam kebaikan. Alhamdulillah masih dikasih amanat jadi DKM. Kalau dipikir semua itu ya harus gerak gitu. Saya ini semalam 4 masjid sampai subuh, dari Nurul Ittihad, lalu Al Ikhlas Jalabadi, tadi malam di sono itu di Punai 2 Al Hidayah. Masuk rumah cuma makan doang, balik lagi ke sini. Langsung berangkat makan, buang hajat, udah nggak sempat tidur di rumah. Saya bilang tidurnya nanti habis dari Az-Zahra. Saya pernah semalam itu 9 tempat. Pada minta muhasabah itu ada juga yang pesantren kilat. Saya sampai bawa 2 supir, jam 12 ganti supir. Pernah gitu, itu sebelum Covid. Jadi jalanin aja bismillah. Kalau nanya, dopengnya apa? Dopengnya kalau istri senyum udah dopeng. Disenyumin istri itu udah sehat. Itu dopeng yang paling jos. Baik. Nah, itu tanda-tanda ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Nah, ini intinya puasa, supaya kita dekat tuh sama Allah. Dipaksa dekat sama Allah karena Allah sayang sama kita. Inni qarib minhum bil ilmi wal ijabah. Sesungguhnya aku ini dekat sama mereka. Pengetahuan Allah meliputi mereka. Wal ijabah, dan dekat untuk mengijabah doa-doanya, permintaannya. Jangan dibayangkan dekatnya seperti kita nempel di tembok. Dekat ilmunya menyertai kita, dekat ijabahnya, pintu ijabah ketika kita berdoa. Bil ilmi wal ijabah. Nah, untuk mendekatkan begini, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, Bapak kenal nggak Syekh Abdul Qadir Jailani? Halo, kenal nggak? Kenal di mana? Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Nih, dia membuat teori zikir sirrul asrar, rahasia di balik rahasia, dengan mengenalkan nama Allah yang orang kadang-kadang jarang membahas. Dalam tafsir Al-Jailani, Qul huwallahu ahad. Qul hu itu nama Allah. Hu itu nama Allah. Maka sebelum Allah Qul huwallahu ahad. Hu, dia ada sebelum langit dan bumi ada. Jadi sebelum ada nama-nama yang lain itu, beliau sebut hu dulu. Hu ini ada sebelum langit dan bumi ada. Dia sendirian hu, baru nanti mengenalkan Asmaul Husna, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu kepada hamba-hambanya. Sebelum itu ada, ya nyebutnya hu. Nah, kalau kita napas ini keluar masuk, kalau sudah bukan hanya di mulut, sampai ke kolbu, bahkan ke roh, hidupnya akan tenang. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, camkan, renungkan, hatinya tenang, tentram dengan mengingat Allah. Jadi kalau kita lagi terengas-engas, goes, lari, ingatlah kepada Allah, tenang kita. Ada yang bilang, Ustaz, saya sudah bilang saya nggak tenang. Lah kamu pikirannya hutang, ya nggak tenang. Itu Allah. Nyambungnya itu Allah yang ngatur, Allah memelihara, Allah Ar-Razzaq, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, huwallah.
tentram kita. Lihat banyak masalah, Allah, dialah Allah yang menyelesaikan semua masalah tanpa masalah. Bukan dia. Kalau kita menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru, Allah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Allah, dialah Allah, menyambungkan roh ini kepada Allah. Qarib ini dekat tadi. Wa huwa ma'akum, dia bersama kamu. Cuman kamu aja nggak sadar. Aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan urat lehernya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, ku ijabah doanya orang yang meminta apabila dia meminta kepadaku. Ad-du'a di sini maksudnya adalah at-taubah. Aku ijabah doanya orang yang meminta, yaitu taubat. Orang yang taubat minad dunub, dari dosa-dosa. Maka hati-hati, orang yang pendosa itu kalau sudah taubat, selesai itu, kehapus dosanya, dia langsung mulia, nempel sama Allah, dekat sama Allah. Ad-du'a taubah anid dunub, maksudnya doa ketika dia taubat dari dosa-dosa. Li'anna ta'ib yad'ullah ta'ala inda taubah, karena orang yang taubat dia memohon kepada Allah ketika dia lagi bertaubat. Jadi ada taubat, ada yang namanya inabah, ada awab. Dalam tasawuf ada 3 itu, taubat, inabah, awab. Sama-sama kembali artinya. Kalau taubat ini biasanya taubat dari dosa besar, taubat dari permaksiatan. Kalau inabah itu ya kembali, mungkin kembalinya itu dari ya dosa-dosa kecil, kembalinya itu dari perlambatnya kita menunaikan kewajiban lah gitu, nggak segera, itu inabah. Kalau awab ini memang gemar kembali kepada Allah untuk menyempurnakan kewajiban itu. Sholat di awal waktu, berjamaah, segera menunaikan kewajibannya. Allah sama-sama kembali. Tapi kalau taubat kembalinya dari maksiat. Nah, kalau awam itu kelasnya para nabi. Inabah ya orang-orang ulama, orang-orang yang dekat sama Allah. Nah, taubat jadi orang awam, banyak maksiat, taubat langsung dekat sama Allah. Disebutkan inda taubah ijabatid doa, Allah mengijabah doanya. Wa huwa qabulut taubah, diterima taubatnya. Jadi langsung bersih. At-taibu kaman la dzambalah, orang yang taubat seperti orang yang gak punya dosa. 70 tahun kafir, pernah berzina, pernah membunuh, taubat, masuk Islam, syahadat, kehapus semua dosanya. Itu taubat. Wah, enak sekali kalau begitu, saya taubatnya nunggu 70 tahun. Nah, ya kalau umurnya sampai, nggak bisa begitu. Yang sudah sadar syarat taubat itu segera, faurah. Tadi kan memang baru tahu. Bahkan ada seorang sahabat itu yang dia belum sempat sholat duhur, ikut berjuang, mati syahadat, berjuang belum sempat sholat, tapi dia dihitung sebagai orang yang mati syahid. Kenapa? Belum ada kewajiban untuk sholat, belum sempat pagi masuk Islam, jihad, duhur udah meninggal. Jadi al-murad minad doa al-ibadah. Pertama, doa itu adalah taubat. Yang kedua, doa tadi yang diijabah adalah ibadah. Ad-doa ibadah. Apa itu? Sebagaimana sabda baginda Nabi dengan Imam Tirmidzi, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Wa mimma yadullu dzalika, ada ayat yang menjelaskan tentang ini, surah Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
Tuhanmu berfirman, ud'uni, mintalah kamu kepadaku, astajib lakum, ku akan ijabah permintaanmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong, yang takabur dari beribadah kepadaku. Jadi enggak, doa itu artinya sombong, enggak mau ibadah. Maka maksud ibadah, maksud doa itu selain tobat adalah ibadah. Orang yang sombong enggak mau ibadah, dia akan masuk neraka jahanam. Nah, lalu tadi kan disebutkan astajib lakum, akan diijabah. Fal yastajibuli, kalau pengen diijabah ya ijabah juga perintah Allah. Fal yang kodu, fal yungkiduli, hendaklah dia ngikutin perintahku. Wal yastaslimuli, berserah diri kepadaku. Wal yu'minu bi, percaya kepadaku, beriman kepadaku. Hadza tartib ya dulu, ini tertib urutan. Fal yastajibuli baru yu'minu bi, ya dulu ala annal abda la yasilu ila nuril iman wa quwwatihi illa bi taqaddumit ta'ah wal ibadat. Nih rumus nih. Kita ini nggak akan bisa ningkat iman kita, nggak akan ningkat iman, kekuatan iman kita, kecuali dengan ditambahkan ketaatan dan ibadahnya. Jadi kalau kita tambah nih ngaji, tambah sholat, tambah zakat, tambah puasa, tambah baca Quran, tambah meningkat iman kita. Kalau itu sudah kita lakukan, sebagai penutupnya, la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan bimbingan. Bimbingan apa? Lima salihai dinihim wa dunyahum, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang mendapatkan bimbingan itu. Amin ya rabbal alamin. Sudah suruk nih. 2 menit lagi. Ada yang mau nanya sebelum saya tutup? Silakan. Tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Baqarah 185 tadi itu pengertiannya bahwa kita berpuasalah sebelum orang-orang sebelum kita gitu. Berlakunya ayat ini kapan, Ustadz? Karena kalau pengertian saya bahwa saya iya, karena orang-orang sebelum saya itu udah banyak, tapi pada saat Al-Quran itu ada, berlakunya itu dengan orang-orang yang waktu itu bersamaan dengan lahirnya dia, itu dia apa maksudnya itu? Ya. Itu yang pertama itu. Baik. Yang kedua, tentang doa tadi Ustadz. Apakah berdoa itu yang cepat dikabul gitu, di masjid, di rumah, atau di mana saja, atau setelah sholat, atau boleh kapan saja berdoa itu yang cepat dikabul? Dua itu aja Ustaz. Ya. Baik, yang pertama, kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan dengan berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan puasa. Khitab ini kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat, kepada kaum muslimin semua. Lalu orang sebelum kalian milladun Adam, semenjak zaman Nabi Adam, wal ummah al madiyah, umat-umat terdahulu. Nabi Adam puasa, Nabi Musa puasa, Nabi Isa puasa, Nabi Nuh puasa, semua para nabi puasa. Seperti orang-orang sebelum kalian diwajibkan puasa dari nabi terdahulu. Dalam tafsir Marahul Labid disebutkan di sini milladun Adam, dimulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam, wal umam, dan umat-umat terdahulu zaman Nabi Adam sampai ya. Jadi kalau kita didahului oleh Nabi Muhammad, para sahabat, Nabi Muhammad, para sahabat didahului oleh umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, sampai zaman Nabi Adam, semenjak zaman Nabi Adam.
Itu yang pertama. Yang kedua tentang doa, kapan diijabah? Terbaiknya gimana? Ada waktu ijabah, ada tempat ijabah. Kalau Ramadan ini siang malam waktunya waktu ijabah. Kalau hari-hari biasa nggak Ramadan itu sepertiga malam terakhir. Tapi Ramadan ini siang malam, karena siangnya lagi puasa. Dakwatus shaim la turad, doanya orang yang puasa tidak akan tertolak. Ada 4 doa yang tidak akan tertolak. Di antara dakwatus shaim hatta yuftir, doanya yang berpuasa sampai berbuka. Lalu dakwatul mazlum, doanya orang yang didolimi. Makanya kalau kita itu lagi diambekin istri, nah itu doa itu diijabah itu. Ya Allah, gantikan yang lebih solehah. Jangan gitu, perbaiki dia gitu loh. Jadi doa itu lagi didolimin, lagi atasan misalnya nggak bener bayarnya, ada orang minjem duit nggak balik-balikin, nah, kita doain ijabah itu. Dijabah. Kita lagi didolimi, dakwatul madlum. Kemudian dakwatul musafir, doanya orang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan kadang-kadang malas berdoa, padahal itu doanya diijabah, bawaannya buru-buru, padahal doanya diijabah. Kemudian imamul adil, imam yang adil itu juga diijabah. Nah, itu doa-doa berkaitan dengan orangnya, berkaitan dengan waktunya seperti malam terakhir. Nah, kalau pas malam-malam begini ada malam-malam qadar, malam kemuliaan. Siangnya siam, itu juga waktu ijabah. Kalau tempatnya mihrab lebih ijabah dibanding saf nih. Saf depan lebih ijabah daripada saf belakang. Yang di depan ini lebih ijabah daripada yang nyandar. Kenapa? Mihrab dulu ada kisahnya. Ketika Nabi Zakaria menemui Maryam, Maryam itu di depannya, di kamarnya banyak makanan. Nah, bajunya membawa makanan. Nah, makanan Maryam lebih banyak. Qalu anna laki hada ya Maryam, dari mana ini semua? Qalat huwa min indillah, ya dari Allah. Malaikat ngasih langsung. Berarti malaikat masih di sini nih. Jadi mihrab. Hunalika da'a Zakaria Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Zakaria melihat itu langsung di mihrab itu dia berdoa. Ya Allah, karuniakan padaku anak yang terbaik. Rambut sudah memutih, sudah tua renta, tulang-tulang sudah lemah, tapi nggak pernah bosan. Dan akhirnya dikasih Nabi Yahya anaknya itu. Di situ tempat orang-orang yang soleh, yang berzikir. Itu kan Maryam solehah. Di situ ada rezeki dari langit langsung, dia langsung berdoa. Ini kalau doa di masjid ya tentu lebih utama daripada di rumah. Tetapi kalau dalam hal sholat sunnah ya di rumah. Berkholwat ada di rumah. Tapi kalau mau itikaf ya di masjid. Nah, di sini ada tempat-tempatnya. Nah, ada juga yang maunya itu senangnya rame. Ada juga yang senangnya nyepi. Saya maunya masjid yang sepi, yang nggak ada orang. Ada. Dia pengennya ibadahnya begitu, sepi. Jadi mau ngapain aja boleh, tidur atau apa boleh. Sepi enggak. Tapi ada yang ramai tadi juga bagus. Ada yang bimbing, ada majelis ilmunya, ada doa bersamanya. Nah, bagi saya sih ada waktu saat doa bareng-bareng, ada waktu saat doa sendiri-sendiri. Kita nggak tahu mana yang lebih cepat diijabah. Nanti kalau itu kita lakukan, kita juga nggak tahu apakah yang diijabah yang bareng-bareng atau yang sendiri. Karena Umar itu pernah minta diaminkan sama anak-anak kecil. Sahabat nanya, itu anak-anak kecil kenapa kamu suruh mengaminkan? Anak kecil itu belum punya dosa. Jadi dia lebih mudah diijabah. Kenapa? Dia belum punya dosa. Kalau udah tua-tua gini kan dosanya banyak. Tetapi yang tua itu, kalau yang anak kecil mandang yang tua banyak jasanya, banyak kebaikannya, kemungkinan juga diijabah. Karena Allah malu kalau melihat orang yang ubanan, dia ngangkat tangan kok nggak diijabah, padahal udah ubanan. Nah,
Makanya dekatlah doa sama orang yang ubanan. Nah, itu juga cepat diijabah sama orang tua gitu maksudnya. Ngelihat orang tua masih ke masjid udah 80 tahun. Nah, itu minta doa itu. Doain Pak, doain saya. Minta doa itu juga bagian daripada ajaran Nabi. Nabi aja sekelas Nabi minta doa sama Umar. Ketika Umar mau umroh, la tada'li fi da'watik, jangan kau tinggalkan aku dalam doamu Umar. Nah, tempat ijabah Mekah, Zam-Zam, di Multazam, di seliling Ka'bah itu Arafahnya, Sofanya, Marwanya, itu tempat-tempat ijabah. Mudah-mudahan terpahami. Jadi kalau saya sih sebanyak-banyaknya berdoa, itu tandanya kita dekat sama Allah. Nah, kalau prinsip dalam tasawuf, kalau kamu sudah berdoa, berarti sudah ada pintu ijabah. Cuman jangan dipahami sesuai dengan permintaan kita. Karena Allah yang paling tahu kebaikan kita, yang terbaik buat kita. Kira-kira kita lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Allah yang lebih tahu. Maka ketika sudah meminta, itu sudah selesai itu, Allah akan berikan yang terbaik. Ya Allah, Honda, ya Allah, Honda, dikasih Yamaha. Saya pernah dulu mintanya Honda, dikasih Yamaha. Ya Allah, kijang lama, dikasih Xenia. Dikasih Xenia itu juga udah ijabah itu, nggak harus pakai kijang lama. Saya mintanya kijang lama, itu udah kijang lama udah seneng saya. Dapat beli Xenia, alhamdulillah. Jadi itu udah ijabah. Saya minta ya Allah, pengen nikah punya anak 3, dikasih 7. Jadi banyak bonusnya itu. Saya mintanya 3 aja, dikasih 7. Itu yang 4 itu nggak sengaja, ketukar sendal gitu. Jadi nggak sengaja jadi itu. Kita pengennya 3 aja, kebablasan. Jadi kadang-kadang begitu. Kita itu mintanya Allah ngasih yang lebih malah gitu. Dan Allah ngasih yang terbaik pasti. Nah, mudah-mudahan terpahami. Jadi pahami bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Ketika ditakdir sudah meminta, berarti sudah ada takdir ijabahnya. Cuman versinya Allah, bukan versi kita. Doa selalu diijabah kecuali mutus silaturahmi, ngajak permusuhan, kecuali doa yang mustahil. Misalnya Bapak doa, ya Allah jadikan saya anak SMA lagi. Nah, itu bertentangan dengan hukum Allah, mustahil, jangan minta begitu. Jadi kalau minta yang lain-lain diijabah insya Allah. Minta anak yang soleh, mungkin sekarang belum, sudah diijabah tapi prakteknya dia nanti. Ada yang setelah dia menikah, ada yang setelah dia lulus SMA. Nah, kita nggak tahu persisnya kapan, hanya Allah yang tahu. Tapi ketahuilah takdir Allah itu yang terbaik. Makanya ada rukun iman itu iman kepada qada dan qadar. Ini puncaknya. Kalau udah itu hidup enak. Kalau sudah menyerahkan itu hidup enak. Kenapa? Yang dia pandang adalah takdir Allah. Ada orang nyakiti, dia datang juga dengan izin Allah untuk latihan kesabaran. Istri cemberut, latihan kesabaran biar jadi waliullah dan lewat jalur istri marah-marah. Jadi jangan lihat orang itu, ada orang minjem nggak balik-balikin. Memang lebih mudah mencari uang daripada nagih utang. Susah itu barangkali. Lebih baik minta kepada Allah, biarlah itu menjadi simpanan yang nanti di hari kiamat akan diberi. Itu enggak bukan hanya kelas awal, kelas ustadz juga kadang-kadang dikibuli. Ustadz, ini anak saya mau sekolah, saya mau jual mobil. Tolong ditalangin dulu, nanti kalau udah laku saya ganti. Udah laku mobilnya, ya ambil mobil baru, utangnya nggak dibayar. Ya salah, dia datang ke rumah kayak apa itu? Terjadi juga itu, terjadi sama-sama ustadz. Ya salah. Ya kalau udah terjadi begitu ya udah, nggak lama kemudian mobilnya hilang. Saya nggak nyumpain, tapi itu terjadi, ini kisah nyata. Motor juga sama. Motornya hilang juga, nggak berkah rezekinya, dia berbohong. Waliyahillah, doain
gawe aku mudah-mudahan berkah rezekimu. Dalam hati syukuri dalam hati. Tapi tulisannya tulisan yang baik juga. Baik, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan surgamu. Kami berlindung dari kemurkaanmu dan api nerakamu. Rabbana inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuna ila rabbika. Ya Allah, kami semua mohon pada cintamu, cinta orang yang mencintaimu, cinta perbuatan yang mendekatkan diri kami pada cintamu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Mulia, Engkau mencintai kemaafan. Ya Allah, maafkan semua kesalahan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad